Hollywood gempar karena kabar tragis meninggalnya sutradara dan aktor ikonik Rob Reiner dan istrinya Michelle Singer-Reiner yang Reiner dan istrinya Michelle Singer-Reiner ditemukan tewas di kediamannya di Los Angeles pada Minggu. Insiden ini membuat geger dunia perfilman Hollywood. Kali ini ceritanya datang dari dunia perfilman Hollywood. Beritanya sempat muncul di mana-mana dan bikin banyak orang berhenti buat baca nih. Karena yang terlibat bukan orang asing, tapi nama yang udah sering kita dengar lewat karya-karyanya. Dia bukan seorang influencer biasa, dia adalah seorang sutradara legenda Hollywood yang udah bikin film-film yang mungkin kamu juga pasti tahu deh kayaknya. Contohnya nih, This is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, A Few Good Men. Nah, teman-teman Good Imun pasti kepo, siapa sih dia? Mau tahu kisahnya? Yuk kita bahas! It's being treated as a homicide with reports the killer could be a close friend. Rob Reiner dan istrinya Michelle Singer-Reiner hidup bareng di rumah mereka di Brentwood, Los Angeles. Salah satu area elit yang biasanya identik nih sama selebriti. Nah, Michelle bukan cuma seorang istri biasa, dia adalah fotografer dan produser yang ikut mendukung kehidupan kreatif Rob selama bertahun-tahun. Keduanya punya keluarga, punya anak, dan kehidupan yang kelihatannya tuh ya tenang, adem ayem, familiar, dan ya normal lah seperti kehidupan biasanya. Sampai suatu hari semuanya berubah. Pada 14 Desember 2025, kejadian yang gak pernah terpikirkan pun terjadi. Seorang terapis pijat datang buat ketemu Rob dan Michelle di rumah mereka nih. Tapi gak ada respon, ditelepon juga gak diangkat. Akhirnya putri mereka, Romy Reiner, datang ke rumah dan menemukan pemandangan yang bikin semua orang syok. Rob dan Michelle ditemukan tak bernyawa di kamar mereka. Menurut akta kematian resmi, mereka tewas karena beberapa luka dari benda tajam, yang bikin polisi langsung ngeluarin status pembunuhan buat kasus ini. Tapi terus pertanyaan muncul nih, siapa sih yang tega ngelakuin ini? Dan kenapa gitu ya, kenapa gitu? Jawabannya datang dari orang yang mungkin gak pernah kamu sangka. Awalnya, polisi ini belum mau mengumumin siapa sih pelakunya. Rumah itu aman, gak ada tanda perampokan, dan gak ada orang asing yang masuk secara paksa. Dari situ penyelidikan mulai fokus ke lingkaran terdekat korban. Dan beberapa jam setelah penemuan jenazah itu, polisi Los Angeles menangkap Nick Reiner, putra Rob Reiner dan Michelle Singer-Reiner. Nick ditangkap di sekitar area kampus University of Southern California dan langsung dibawa ke tahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tak lama kemudian, polisi mengumumkan bahwa Nick didakwa atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama terhadap kedua orang tuanya. Menurut penyelidikan awal, keduanya tewas akibat luka tusukan dari benda tajam, dan kasus ini dikategorikan sebagai pembunuhan berat karena melibatkan 2 korban sekaligus. Fakta ini langsung bikin publik terdiam dong, karena pelaku yang ditetapkan itu bukan orang asing, bukan juga orang luar, melainkan anak kandung mereka sendiri. Nah, ini yang dari tadi pasti muncul nih kan, kenapa sih gitu kan? Terus muncul pertanyaan, apa sih motif dibalik semua ini gitu? Sampai saat ini, polisi belum mengumumkan motif resmi dari pembunuhan tersebut. Namun dari informasi yang dibuka di publik yang sedang beredar gitu ya, Nick Reiner diketahui memiliki riwayat masalah pribadi sebelumnya. Mulai dari perjuangan melawan kecanduan narkoba, hingga periode hidup yang gak stabil dan sempat menjalani rehabilitas. Meski begitu, pihak kepolisian menegaskan bahwa semua itu belum bisa langsung disimpulkan sebagai motif. Dan penyelidikan masih terus berjalan untuk memastikan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam rumah itu. Artinya sampai sekarang, sampai detik ini, kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Kasus ini nunjukin satu hal yang cukup berat banget buat kita terima. Bahwa tragedi bisa terjadi di mana saja. Bahkan di keluarga yang dari luar kelihatannya tuh ya normal, mapan gitu ya. Dan tenang-tenang aja. Nama besar, karir panjang, dan hidup di lingkungan elit ternyata gak selalu jadi jaminan semuanya bakal baik-baik aja di dalamnya. Sampai hari ini penyelidikan masih berjalan dan banyak hal yang belum sepenuhnya terjawab. Yang jelas kisah ini banyak banget ninggalin luka. Bukan cuma buat keluarga yang ditinggalkan, tapi juga buat banyak orang yang selama ini mengenal Rob Reiner lewat karya-karyanya. Dan di titik ini yang bisa kita lakukan adalah
ya kita nunggu proses hukum berjalan tanpa berspekulasi lebih jauh. Segitu dulu cerita kali ini. Kalau kamu punya sudut pandang sendiri, jangan lupa tulis di kolom komentar. Gue Zee dan ini Good Imun. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.